Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dengar Rahayu dari Manajemen Reguler B1. Di sini saya akan menjelaskan sikap dan moral yang termasuk dalam faktor-faktor actuating. Sikap dan moral ialah suatu cara memandang hidup, suatu cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. Oleh karena itu, sikap manajer akan berbeda-beda sesuai dengan pola hidupnya. Beberapa sikap manajer diantaranya yaitu sikap feudal. Feudal attitude manajer yang mempunyai sikap, cara berpikir, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan pola-pola kehidupan feudalisme, yaitu suka terikat oleh aturan-aturan tertentu yang telah teradat dan selalu ingin penghormatan yang lebih. Dengan demikian, dalam masyarakat feudal di mana sikap anggota masyarakat sesuai dengan pola hidup feudalisme akan sukar lahir kepemimpinan demokratis daripada para manajer, mengingat manajer tersebut hidup dari masyarakat feudal. Sikap kediktatoran, dictatorial attitude, manajer yang bersikap kediktatoran akan berpikir, berperasaan, dan bertindak sebagai diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak sehingga bawahan pekerja akan menjadi sasaran daripada kekuasaannya. Tata cara hubungan communication. Komunikasi membantu perencanaan manajerial dilaksanakan dengan efektif, pengorganisasian manajerial dilakukan dengan efektif, penggerakan manajerial diikuti dengan efektif, dan pengawasan diterapkan dengan efektif. Dalam melakukan komunikasi manajemen ada beberapa macam, diantaranya yaitu komunikasi intern, yaitu komunikasi yang dilakukan di dalam organisasi itu sendiri, baik antar atasan dengan atasan atau bawahan dengan bawahan atau atasan dengan bawahan atau sebaliknya. Komunikasi ekstern, yaitu komunikasi yang dilakukan keluar organisasi. Lalu komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang dilakukan baik intern maupun ekstern antar jabatan yang sama. Komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam intern organisasi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya dalam suasana formal. Perangsang, insentif. Insentif ialah suatu yang menyebabkan atau menimbulkan seseorang bertindak. Supervisi, supervision adalah dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan pengawasan, sehingga suka timbul kekacauan pengertian dengan kata pengawasan sebagai terjemah dari kontrol. Menurut teori supervisi ialah kegiatan pengurusan dalam tingkatan organisasi di mana anggota manajemen dan bukan anggota manajemen saling berhubungan secara langsung. Dengan demikian, tugas supervisor cukup berat karena ia harus dapat menemukan kesalahan-kesalahan dan memperbaikinya, serta memberi petunjuk untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dan memberi nasihat-nasihat kepada pegawai yang mengalami kesulitan. Disiplin. Disiplin ialah latihan pikiran, perasaan, kehendak, dan watak untuk melahirkan ketaatan dan tingkah laku yang teratur. Jenis disiplin itu ada dua, yaitu self-improve disiplin, disiplin yang timbul dengan sendirinya. Command disiplin, yaitu berdasarkan perintah. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori kepemimpinan. Konsep teori kepemimpinan ada dua, yaitu kepemimpinan klasik dan modern. Teori dari kepemimpinan klasik yaitu teori sifat. Teori sifat merupakan teori kepemimpinan yang mengidentifikasi sifat atau karakteristik yang membedakan antara pemimpin dan non-pemimpin. Memahami sifat pemimpin yaitu karakteristik seperti fisik, penampilan, golongan sosial, stabilitas emosi, kelancaran berbicara, dan kemampuan bersosial. Teori sifat memiliki pandangan bahwa pemimpin berasal dari seseorang yang membawa bakat kepemimpinan sejak dilahirkan, bukan dididik atau dilatih, sehingga dapat muncul pemimpin yang efektif meskipun tanpa mempelajari tentang kepemimpinan. Dalam artian, dengan memiliki sifat yang tepat, maka kemungkinan besar seorang individu dapat menjadi seorang pemimpin yang efektif. Lalu ada teori perilaku. Teori perilaku merupakan teori kepemimpinan yang mengidentifikasi perilaku yang membedakan antara pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Lalu ada teori kontingensi. Masing-masing dari teori ini mendefinisikan gaya kepemimpinan dan situasi. Berarti jika ini adalah konteks atau situasinya, maka ini adalah gaya kepemimpinan terbaik untuk digunakan. Satu, ada model Fiedler. Teori kepemimpinan yang menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan yang banyaknya kendali serta pengawasan terhadap situasi itu. Teori ini mendefinisikan gaya terbaik yang dapat digunakan dalam situasi tertentu. Lalu ada teori Hersey dan Blanchard, teori kontingensi yang fokus terhadap
kesiapan pengikutnya, tingkat di mana orang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Lalu ada teori konsep kepemimpinan modern, yaitu teori kepemimpinan transformasional, pemimpin yang menstimulasi dan menginspirasi anggota kelompok untuk mencapai hasil yang luar biasa. Teori kepemimpinan karismatik visioner adalah pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang berkepribadian dan tindakannya dapat mempengaruhi orang lain untuk berperilaku dengan cara tertentu. Pemimpin visioner menggunakan kemampuannya untuk menciptakan dan mengartikulasi sebuah visi masa depan yang realistis, dipercaya dan menarik sehingga dapat memperbaiki situasi saat ini. Teori kepemimpinan tim. Tugas pemimpin tim adalah dengan dua fokus, yaitu mengatur batasan eksternal tim dan memfasilitasi proses tim. Untuk perbedaan konsep teori kepemimpinan dan klasik, teori kepemimpinan klasik dan modern, yaitu teori klasik lebih mengutamakan keteraturan, sedangkan teori modern itu lebih fleksibel, dan untuk teori klasik cenderung menetapkan gaya kepemimpinan yang efektif dan tidak efektif. Sedangkan untuk teori modern cenderung menggambarkan konsep kepemimpinan untuk memotivasi dan menjadi inspirasi bagi anggota kelompok agar menjadi luar biasa dalam pencapaian tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.